Hadirin saudara-saudara, semua kita sudah tahu bahwa seorang anak punya kewajiban kepada bapaknya, yaitu seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan seorang anak dilarang durhaka kepada keduanya. Saudara, kalau si anak punya kewajiban kepada kedua orang tua, maka begitu juga seorang bapak pun punya kewajiban kepada anak. Jangan dikira bahwa anak doang tuh wajib berbakti kepada kedua orang tua, tapi orang tua pun saudara-saudara punya kewajiban-kewajiban yang mesti ia laksanakan terhadap anak-anaknya. Bisa jadi anak itu durhaka gara-gara orang tuanya dulu tidak melaksanakan kewajibannya terhadap putra-putrinya. Akibatnya anaknya ini banyak yang istilahnya melanggar aturan-aturan agama. Bahkan dia suka ngelawan kepada kedua orang tuanya, karena dulu orang tuanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Maka dari itu nih saya, Anda semuanya, ya, sebagai orang tua punya kewajiban terhadap putra-putrinya, dan kewajiban-kewajiban ini mesti kita laksanakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada kewajiban-kewajiban seorang bapak terhadap anaknya. Ya, di antaranya itu yang disabdakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, haqqul walad 'alal walid ayyu'allimahul kitab. Kewajiban orang tua terhadap anaknya mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Ingat saudara-saudara bahwa mengajarkan anak Al-Quran bisa langsung, bisa tidak langsung. Kemudian bukan sebatas bisa membaca saja, itu kan baru satu tahap. Ada tahapan selanjutnya agar mereka memahami isi kandungan Al-Quran. Pendek kata, disuruh untuk mengajarkan Al-Quran yang merupakan pedoman agama Islam, berarti disuruh menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran ada syariat, ya, hukum-hukum. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada akidah, keyakinan, ya, tauhid begitu. Dalam Al-Quran ada akhlak gitu. Walhasil Al-Quran itu merupakan pedoman umat Islam. Dan daripada Al-Quran ini maka memencarlah beberapa ilmu. Ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Sumbernya dari Al-Quran ditambah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Walhasil Nabi sudah ngingetin kita bahwa kewajiban orang tua yaitu mengajarkan anaknya kitab Al-Quran. Bahkan saudara-saudara, di dalam lanjutan hadis berbunyi wasibahah, juga ajarin anak-anak kita berenang. Ini nampaknya tujuannya agar jasmaninya sehat. Jadi orang tua bukan saja mengajarkan akal pikiran anak-anaknya dengan ilmu-ilmu, juga orang tua bisa mengajarkan supaya anak-anak kita tubuhnya sehat dengan berolahraga. Di antara yang disebut di dalam hadis yaitu berenang. Ini hanya contoh saudara-saudara. Karena kan kita ingin anak-anak kita dia sehat pikirannya, ya, sehat batinnya, tapi juga sehat jasmaninya. Nah, ini kan perlu dipikirkan dan perlu dilaksanakan. Untuk itulah saudara-saudara, agama Islam memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita yaitu agama. Bahkan mengajarkan anak-anak kita yaitu pelajaran olahraga, tujuannya agar sehat begitu. Dan juga diterangkan di dalam hadis lanjutannya, wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Dan janganlah orang tua memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada anaknya rezeki yang haram. Sedikit banyak rezeki yang haram akan berpengaruh pada jiwa anak-anak kita. Karena biasa dikasih yang haram, nanti anak ini sulit untuk dekat kepada agama. Malah justru cenderungnya kepada perbuatan yang haram.
Itu berarti kesalahan orang tuanya juga. Karena dari kecil saudara-saudara diberikan rezeki yang haram. Untuk itulah orang tua berkewajiban demi anak-anaknya mencari rezeki yang halal. Di samping buat kebutuhan dia pribadi, juga buat kebutuhan anak dan istri-istrinya. Saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi, li ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayatasaddaqa bisa, rawahu Tirmizi. Artinya lebih baik seseorang membimbing, mendidik anak-anaknya ketimbang dia bersedekah satu sok. Satu sok itu ukuran kita 2,5 kilo. Jadi begitu saudara-saudara, bersedekah itu kan bagus diperintahkan. Seharga 2,5 kilo ini satu sok. Tapi mendidik anak, membimbing anak itu lebih penting lagi. Maka uang yang kita keluarkan untuk sekolahnya, uang yang kita keluarkan untuk pengajiannya, ini enggak sia-sia. Itu pahalanya lebih besar ketimbang kita bersedekah. Menurut hadis ini, uang yang kita keluarkan buat pendidikan anak, itu ketahuilah tidak sia-sia. Maka dari itu orang tua jangan terlalu gemel. Jangan terlalu pelit di dalam pendidikan agama. Malah kadang-kadang yang kita lihat, kalau pendidikan umum, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Cina, berapapun dikeluarkan. Tapi kalau agama, mereka susah banget mengeluarkan uang. Ini kan terbalik saudara-saudara. Agama ini kan untuk selamanya. Agama ini kan untuk sampai akhirat. Kalau dunia yang kita kuasain, sehebat-hebatnya kita, akhirnya kita mati. Dan kita nggak membawa apa yang dulu pernah kita raih di dunia. Kita menjadi profesor, kita menjadi orang paling kaya. Ketika kita mati, hilanglah pangkat profesor. Harta kita dipretelin saudara-saudara, menjadi warisan para ahli waris. Adapun ilmu agama, itulah yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur. Ilmu agama membimbing orang ke jalan yang baik, ke jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin.